Tak bisa mengelak, Inara Rusli akhirnya muncul dan mengaku dirinya menikah dengan Insan Nur Fahmi, suami Wardah Tinamawa. Meski mengaku menikah siri dengan Insan, Inara melalui penasihat hukumnya membantah merebut suami Mawa dan menegaskan dirinya sebagai korban dari kebohongan Insan yang mengaku berstatus lajang. Perkenalan itu terjadi di bulan Juli tahun 2025. Waktu itu dia menyampaikan statusnya single ya. Klien kami juga melihat dari Instagram bahwa tidak ada profil dengan istrinya. Sehingga terjadilah nikah siri itu di tanggal 7 Agustus tahun 2005. Setelah pernikahan siri, klien kami mendapat pesan atau DM dari Instagram dari saudari MW. Suami saya kira-kira mengaku dirinya udah punya istri dan anak nggak ya kak? Dia yang kelihatan seperti lajang di luar sana. Klien kami terpukul ya, kenyataannya bahwa suaminya yang mengaku single itu masih memiliki. Pengakuan Inara telah menikah siri dengan Insan menuai beragam komentar warganet. Banyak yang menganggap tak masuk akal dan menyaksikan kebenarannya. Lantaran mudahnya Inara menerima cinta dan mau diajak nikah oleh laki-laki yang belum genap sebulan dikenalnya. Inara yang pernah gagal berumah tangga dengan Virgon juga dinilai ceroboh, mempercayai ucapan Insan yang mengaku single dan telah mentalak 2 Mawa tanpa memeriksa kartu tanda penduduk dan surat cerai Insan. Dua hari ditinggal, Gary Iska, Christian Official unggah foto dan caption menyentuh di akun media sosialnya. Bagaimana tidak terpukul lantaran kepergian Gary akibat kecelakaan tunggal dengan motornya sangatlah mengejutkan. Sejumlah artis terlihat datang bergantian. Demian dan Sarah Wijayanto yang bahkan belum 24 jam berbagi cerita di akun media sosial harus menerima pula kabar duka yang ramai di media sosial. Jadi kayak semua serba kayak cepet banget tuh. Gue tadi cuma yang kayak shock aja. Ya udah lihat dengan mata kepala sendiri kayak masih nggak percaya aja gitu, kayak masih berharap kayak semoga ini bohongan gitu. Pun demikian dengan Wulan Guritno yang tiba-tiba teringat momen terakhir Gary menyapanya. Sering dimarahin sama dia, terakhir tuh kan syuting sama Tora juga, telat sholat dimarahin. Pokoknya kena omel terus lah aku sama Gary. No, sholat lu gitu. Bentar lagi lewat jamnya, ya gitu. Bentar masih gitu. Baik gitu. Ya pasti kehilangan lah karena ada dia kan, suasana jadi hidup, ada dia ya udah gak ada lagi Gary yang lain. Kepergian Gary Iskak membuka kembali kisah Gary yang sempat koma akibat penyakit liver dan hepatitis C. Namun Gary yang sempat dianggap nakal, nyatanya sakit menjadi titik balik ia taubat. Gagal dalam pernikahan pertama dan membangun rumah tangga lagi dengan Risha yang juga sempat goyang, ternyata mereka pisah dengan lewat kematian. Gary membuktikan taubatnya baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. Jadi dikabarin di grup, ya kita kaget, terus kita cari tahu informasi. Ya informasi paling valid ya dari tadi keluarga ya tadi ya langsung ya. Saya pernah kerja sama sinetron sama Gary itu 2015 kalau nggak salah, hampir setahun setengah. Terus beliau itu sosok yang sangat solider terhadap sahabatnya. Iya. Beliau berani pasang badan untuk sesuatu hal yang positif buat kita-kita, terus orang yang sangat menyenangkan dan juga ibadahnya luar biasa. Ibadahnya Masya Allah. Oh iya, di lokasi syuting itu dia udah mulai hijrah tuh. Udah di azan tuh dia nggak mau syuting dah. Azan sholat, semua tuh disuruh sholat sama dia. Den sholat tuh, Melki, Isa sholat gitu. Sholat. Dia ngimamin kita kadang-kadang doa, kadang Den lu yang doa sekarang kayak gitu. Perubahan Gary inilah yang bikin sejumlah teman artis pun sedikit lega karena Gary berpulang dalam keadaan sudah taubat. Setelah berjuang melawan kanker paru-paru stadium 4, Ibunda Raisa, Ria Mariati, akhirnya berpulang pada Sabtu kemarin. Artis cantik yang belum lama memberi support untuk pejuang kanker termasuk Vidi Aldiano, nyatanya harus menelan pil pahit kehilangan ibu tercintanya. Raisa terus memeluk foto ibunya selama proses pemakaman di TPU Cinere, Depok.
Meski tengah menghadapi proses cerai, nampak pula Hamish Daud antar ibu mertuanya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sayangnya, entah karena suasana duka atau keduanya memang mulai renggang, tak sedikit pun nampak keduanya berdampingan. Hamish yang meninggalkan TPU lebih dulu dari Raisa, bahkan memilih bungkam dan menghindari awak media. Bang Hamish sedikit. Sementara itu, Raisa mencoba terlihat tegar. Punya kedekatan dengan almarhumah, Raisa dengan bangga menceritakan kenangan terakhir dengan ibunya. Lebih dari itu, sosok ibu ternyata juga jadi inspirasi Raisa dalam menulis lagu. Dan pagi ini dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pekerjaannya juga sangat indah. Sama Tuhan ya, terus nggak ada kesakitan ataupun sesuatu yang ada di mana gitu. Jadi alhamdulillah misalnya aku ya berharap doanya itu buat ibu kamu, semoga terima kasih buat teman-teman yang udah ikut doain ibu dari kemarin pas lagi sakitnya. Ya, doain aja dan sama ngerti ini respect terkait si keluarga di saat yang sulit ini. Tapi terima kasih untuk doanya. Semua orang yang pernah ketemu aku masih tahu deh, ibu tuh orangnya tuh sangat hangat, sangat bawel juga dan suka bercanda. Dan ada 2 lagu aku juga yang terinspirasi, saking aku terinspirasi sama ibu gitu. Dan aku memang dekat banget sama ibuku, jadinya jadinya banyak yang aku pelajarin juga pastinya dari ibu. Pinkan Mambo dan Arya sepertinya tak pernah habis menuai sensasi dan kontroversi. Baru-baru ini jagat maya heboh. Mantan vokalis Dua Ratu terlibat cekcok hebat di tempat terbuka di Singapura. Saking merasa kesal sebagai suami tak dihargai istri, Arya murka dan mengultimatum bakal meninggalkan Pinkan. Cuma kamu ngepray aku, sekarang kamu jahatin aku terus. Ya cukup. Dia nggak lucu makanya. Jangan suka kayak gitu, Arya! Jangan jahat sama perempuan! Jangan jahat sama perempuan, Arya! Aku tuh juga sabar. Aku juga sabar. Aku juga sabar, jangan jahat sama perempuan. Aku udah sabar. Ya aku juga sabar. Kamu ngancam cerai terus. Siapa yang bercerai? Ya kamu kan lari-larian. Aku lari-larian ke kamu. Ya aku percuma, aku duduk juga gak bakal kelar urusan sama kamu Kamu tuh nggak usah janjiin orang kalau nggak bisa janjiin. Kamu nggak pernah mau ngalah, kamu tuh salah. Ini masalah sepele ya. Kamu Tapi perpanjang. kamu terus-terusan ngancam aku. Kemarin kamu nggak pernah cerai. Ayo, Kamu maunya apa sih? aku maunya kamu jangan nyakitin aku. Siapa nyakitin kamu? Kamu nggak pernah ngaku cerai. Jahat kamu. Sama-sama sudah matang secara usia, Pinkan dan Arya dinamika hubungannya benar-benar labil melebihi pasangan muda. Gara-gara tersinggung dengan sikap Pinkan, Arya langsung kabur pulang meninggalkan istrinya di Singapura. Akankah peristiwa cekcok hebat di Singapura bakal jadi petaka rumah tangga mereka yang berujung gugatan di pengadilan agama? Intinya, udah aku saat ini lagi break masing-masing. Intinya sekarang aku lagi ngambek, lagi marah-marahan. Biar introspeksi diri aja lah.